Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menuju siang sih ya sekarang. Para mom semuanya, sudah ada beberapa yang hadir hari ini. Suara saya terdengar? Kedengaran jelas suaranya? Insya Allah kedengeran ya. Oke deh. Oke, mungkin kita mulai aja kegiatan orientasi ibu hari ini. Nah, saya akan mulai kegiatan kita sebelumnya dengan membaca doa dulu ya. Ya Allah, ya Tuhan, mudahkanlah kegiatan kami hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya, jadi hari ini saya mau membicarakan kepada mom semua yang telah mendaftar di kelompok main coding batch 2. Selamat datang di kegiatan orientasi ibu. Jadi dalam kegiatan kelompok main coding ini, seperti batch sebelumnya itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama diawali dengan orientasi ibu, kemudian ada kegiatan playdate anak, dan ada juga kegiatan tantangan main yang dilakukan oleh ibu bersama anaknya. Nah, kenapa sih ada kegiatan orientasi ibu di kegiatan main coding ini? Karena saya pengennya ketika belajar tentang coding, ibunya juga bisa paham gitu tentang pelajaran coding itu apa sih gitu ya, definisinya kayak gimana, terus kegiatan mainnya tuh kayak gimana. Jadi ketika nanti menemani anak-anak belajar atau mau ada bikin ide main, lesson plan setiap harinya gitu ya. Mau main apa hari ini, mau belajar apa hari ini. Itu tuh orang tua termasuk ibunya tuh yang biasanya lebih sering berinteraksi dengan anak tuh paham gitu bahwa oh seperti ini adalah pelajaran tentang coding. Nah seperti itu ya, makanya kenapa kegiatan orientasi ibu ini menurut saya penting. Jadi nggak cuma anaknya aja yang belajar, tapi ibunya juga belajar. Nah sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Fitrah Mawati, saya adalah founder dari Programmer Cilik. Nah, saya tinggal di Depok. Alhamdulillah Allah karuniai 4 orang anak. Yang paling gede sekarang baru mau kelas 1, mau 7 tahun. Yang paling kecil masih 1 tahun. Saya mendirikan kegiatan Programmer Cilik ini berawal dari karena saya di backgroundnya emang IT gitu ya. Terus pas lagi ngajarin anak soal ngoding, terus akhirnya saya jadi kepikiran gitu, oh gimana kalau saya coba aja mendirikan Programmer Cilik. Nah jadi Programmer Cilik ini adalah wadah belajar sambil bermain anak untuk meningkatkan kemampuan literasi digital anak sejak usia dini melalui kegiatan pembelajaran pemrograman. Di Programmer Cilik ini ada 3 jenis kelas. Yang pertama Kinder Coding Club, itu untuk usia 4-6 tahun. Kemudian ada kegiatan Kids Coding Club, itu untuk usia 7-12 tahun, jadi setara SD. Dan yang ketiga ada Teens Coding Club, itu 13-17 tahun atau SMP sampai SMA. Kalau udah kuliah silakan masuk ke universitasnya masing-masing untuk pelajaran coding, karena kalau di kuliah itu pelajarannya udah real coding gitu ya. Jadi bener-bener pelajaran codingnya sampai ngetik-ngetik, beneran bikin program yang asli seperti apa. Untuk kegiatan kelompok main coding ini dibuka dari usia 3-12 tahun, di mana ada kegiatan unplug coding yang bisa dilakukan oleh anak-anak usia 3-6 tahun, sedangkan plug codingnya kami rekomendasikan untuk usia minimal 4 tahun. Kenapa nggak 3 tahun? Karena 3 tahun biasanya masih susah untuk mengoperasikan komputer gitu ya. Jadi 3 tahun lebih baik mainnya unplug coding aja. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan tentang kelompok main coding, jadi yang pertama itu ada kegiatan orientasi ibu. Nah, di sini ibu belajar tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu pemrograman atau coding untuk menemani anak belajar sambil bermain di rumah. Jadi nambah-nambah ide ya buat nemenin anak main apa hari ini, belajar apa hari ini, seperti itu. Dan juga mungkin pas nanti saya jelaskan tentang pelajaran-pelajaran codingnya, dasar-dasar ilmu codingnya, mungkin pas lagi ngeliat tuh bakalan kelihatan, oh pelajaran seperti ini ternyata masuk dalam ilmu coding ya, tapi selama ini mungkin nggak pernah sadar karena emang ilmu pemrograman atau coding ini masih jarang ya dilakukan oleh pengenalan ke ibunya. Biasanya yang lebih banyak itu kan mungkin kita kenal seperti pembelajaran Montessori, STEAM, dan lain-lain.
Nah, kemudian ada pembelajaran unplug coding. Nah, ini playdate ya. Jadi anak-anaknya diajak bermain bersama gitu ya. Nah, ini kegiatannya mempelajari konsep dasar pemrograman tanpa elektronik melalui permainan-permainan. Kemudian ada kegiatan plug coding. Nah, plug coding ini kegiatan mempelajari konsep dasar pemrograman udah pakai elektronik. Jadi ada aplikasi yang harus dibuat akunnya ataupun diunduh. Nah, sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu semuanya, apa sih yang ibu ketahui semuanya tentang literasi digital? Ya, boleh ditulis dulu di kolom chat. Siapa yang mau jawab, apa sih yang diketahui tentang literasi digital tuh pernah dengar apa ya? Kayaknya sekarang lagi sering banget diomongin soal literasi digital. Main aja, jalan-jalan aja, jalan-jalan Oke, ini aja, ada yang Afwan suaranya kecil ya, jalan-jalan Kak. aja. Segini udah kedengeran belum? Suaranya segini sudah lebih baik? Sudah, oke, terima kasih. Wah, tadi saya ngejelasin ternyata suaranya kecil ya, oke deh. Oke, sebelum itu mungkin boleh jawab dulu, ada yang mau mengetahui apa yang Ibu ketahui tentang literasi digital apa? Boleh silakan tulis di kolom chat. Karena kita di sini nanti ada uji pemahaman ya. Jadi yang kita kan namanya juga lagi belajar ya. Jadi ibu-ibunya bakalan ada ujiannya juga nih di soal-soal juga. Kira-kira belajarnya hari ini apa aja yang didapat? Ada yang mau jawab? Silahkan. Oke, kalau mungkin masih bingung tentang literasi digital apa, baiklah akan saya jelaskan saja. Nah, jadi literasi digital menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2017 itu untuk anak usia dini itu dijelaskan sebagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak dalam menggunakan media digital yang ada di sekitarnya untuk mencari dan memanfaatkan informasi, belajar, bermain, atau mendapatkan hiburan secara sehat dengan pendampingan dari orang dewasa di sekitarnya. Ya, itu definisi panjangnya ya. Jadi intinya sih kita menggunakan media digital yang kan sekarang udah sering banget ya kita pakai media digital, tapi gimana caranya kita memanfaatkan dengan baik, itu aja sih intinya, gitu ya, dengan pendampingan dari orang dewasa di sekitarnya. Nah, karena kenapa sih literasi digital itu menjadi suatu hal yang begitu penting? Karena pertama kita sekarang sedang berhadapan dengan anak-anak dari generasi alfa. Ya, generasi alfa itu adalah anak-anak yang lahir di atas tahun 2010. Jadi sepantaran dengan anak-anak kita sekarang gitu ya, yang sekarang usianya berarti masih usia di atas 1 tahun, 2 tahun gitu kan, sampai usia 12 tahun. Nah, terus mereka itu disebut juga sebagai digital native atau pribumi digital. Maksudnya adalah ketika mereka lahir, mereka udah terbiasa banget dengan, device, dengan gadget, dengan macam-macam yang seperti itu ya. Beda dengan kita ya dulu yang mengalami perubahan yang begitu signifikan ya, dari yang nggak pernah ketemu yang namanya HP, terus tiba-tiba jadi ada HP gitu ya, mulai mungkin dari pager dulu ya, dari pager, terus tiba-tiba jadi ada HP, terus HP-nya berubah-ubah, tiba-tiba ada kamera HP, terus mulai muncul yang namanya laptop dan macamnya. Jadi kayak perubahan itu yang membuat kita menjadi sangat kaget dengan teknologi. Sedangkan kalau anak-anak zaman sekarang tuh teknologi itu kayak biasa aja gitu, bukan suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang membuat mereka kaget, tapi menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi mereka benar-benar sudah terbiasa dengan gawai di lingkungan sekitarnya. Dan karena itu adalah hal yang biasa, jadi itu sebenarnya bukan membuat hal yang kecanduan buat mereka, karena mereka merasa itu adalah hal yang wajar dan biasa aja gitu. Bukan hal yang kayak sesuatu hal yang baru, yang wow, yang gimana gitu ya buat mereka, tapi suatu hal yang biasa. Beda ya misalnya kayak kita nih menemukan makan setiap hari nasi gitu ya. Bagi kita nasi itu adalah hal yang wajar dan biasa. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang eee, kayak mereka tidak terbiasa nih dengan hal yang baru, misalnya kayak tiba-tiba ngerokok gitu. Nah, ngerokok terus pas dia ngerokok, wah ini kok sesuatu hal yang wow gitu ya. Kemudian akhirnya mereka jadi coba dan itu yang membuat kecanduan. Nah, beda gitu ya. Jadi ini bukan hal yang membuat kecanduan, tapi karena mereka itu benar-benar hal yang sudah wajar dan biasa gitu. Nah,
untuk anak-anak generasi alfa ini juga uniknya adalah mereka justru malah lebih senang dengan kegiatan yang fisik dan juga main keluar justru. Tapi sayangnya kita sebagai orang tua tuh kebanyakan memfasilitasi dengan gadget aja gitu kan, main komputer, main HP gitu ya, atau nonton TV seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka disuruh, "Yuk Nak, yuk kita hari ini jalan-jalan keluar yuk," pasti mereka lebih senang daripada di depan komputernya setiap hari gitu ya. Beda dengan orang-orang yang seperti kita yang kaget dengan dunia gadget, terus kita tuh tiba-tiba kayak berhadapan dengan, lebih asik main HP daripada main keluar. Karena kita dulu udah biasa dengan main keluar, terus begitu melihat HP kita jadi lebih suka ke HP. Nah, jadi justru malah itu kebalikan ya antara anak-anak zaman sekarang dengan kita. Nah, jadi karena hal itu sudah menjadi hal yang biasa buat mereka, kita nggak bisa menghentikan mereka gitu, tapi kita bisa mengalihkan mereka ke kegiatan digital yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah belajar coding. Nah, coding itu apa sih? Ada yang tahu apa itu coding? Pernah dengar apa itu coding? Nah, jadi coding itu sendiri apakah untuk belajar main game? Ya, jadi mungkin sering lihat coding apa sih? Kayaknya coding mah anaknya main game-game terus aja ya gitu kan. Sebenarnya enggak. Ya, jadi coding itu bukan untuk belajar main game. Kenapa bukan untuk belajar main game? Karena coding itu sendiri adalah kegiatan menuliskan sekumpulan barisan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Jadi cara kita untuk bicara dengan komputer itu mungkin tidak dengan cara seperti saya bicara dengan ibu-ibu ya, bahasa bahasa Indonesia seperti ini gitu ya. Tapi komputer itu adalah bahasa yang ya di bahasanya di komputer gitu, namanya adalah bahasa coding. Seperti itu. Nah, jadi coding itu mungkin kalau diajarkan untuk anak-anak dalam bentuk game gitu ya, karena itu adalah dasar-dasarnya gitu ya, dasar-dasar logikanya seperti apa. Tapi sebenarnya ketika kita udah besar, udah bekerja di bidang profesional, game itu tuh hanya satu dari bagian untuk pelajaran coding aja. Karena toh nyatanya kita sekarang kayak menggunakan aplikasi Zoom, terus bisa bikin slide pakai Canva, itu semua juga dibangun dengan coding gitu ya. Nah, kenapa sih kalau anak-anak itu jadinya perlu belajar coding? Nah, yang pertama adalah dia untuk melatih kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Terus melatih juga anak-anak untuk berpikir kritis, imajinatif, kreatif, dan inovatif. Nah, kemudian membentuk karakter yang sistematis dengan algoritma berpikir dan komputasional yang tinggi, dan skill yang dibutuhkan seiring perkembangan zaman. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa sih anak-anak butuh untuk belajar coding. Nah, terus untuk anak-anak sendiri, apakah kalau dia belajar coding berarti nanti dia akan jadi seorang programmer? Jawabannya nggak selalu ya, karena pada kenyataannya pelajaran coding bagi anak itu bukanlah untuk menjadi seorang programmer. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya menjadi seorang programmer itu tentu codingnya udah yang coding berat gitu ya. Coding yang bener-bener kayak di samping ini ada pelajaran JavaScript, CSS, HTML, PHP gitu ya. Jadi bener-bener kayak bahasa coding yang udah berat, yang udah pakai diketik gitu ya. Itu adalah definisi untuk menjadi seorang programmer yang asli gitu. Sedangkan kalau untuk anak, kita tuh lebih kepada kayak mengenalkan dia bagaimana konsep-konsep yang tadi gitu ya. Bisa menjadi kegiatan pramatematika juga gitu untuk anak. Misalnya kayak dia belajar tentang bentuk, belajar tentang arah, seperti itu. Kemudian juga bisa juga untuk anak itu jadi belajar apa, belajar untuk mengenal dirinya sendiri ya, lebih suka apa nih gitu kan. Kan karena kita pada saat melihat anak itu dia minat bakatnya kayak gimana tuh kita bisa ngeliat gitu, dikenalkan dengan beberapa kegiatan, kemudian kita lihat, oh ternyata kalau kegiatan ini dia tertarik, kegiatan ini dia nggak tertarik. Nah, itu juga bisa untuk menjadi parameter kita dalam menentukan minat dan bakat anak. Nah, belajar coding anak itu mulainya dari mana? Nah, di sini saya membagi 3, ini berdasarkan yang sudah sering dilakukan ya. Jadi, coding for kids itu ada 3 cabang. Yang pertama adalah unplug coding, plug coding, dan robotik. Apa itu masing-masing definisinya? Yang pertama unplug coding. Jadi unplug coding itu adalah coding yang tidak terhubung dengan gadget. Ya, jadi berkaitan dengan pembelajaran ilmu komputer secara screen free alias tidak menggunakan gadget sama sekali,
tapi lebih menggunakan media kertas atau kegiatan motorik. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi pembelajaran codingnya benar-benar menggunakan kegiatan-kegiatan yang uh, real gitu ya, kegiatan-kegiatan yang nyata seperti apa bentuknya. Kalau bahasa Montessori itu kayak hands on learning gitu ya. Jadi benar-benar pakai tangan, pakai kaki, pakai seluruh anggota tubuh seperti itu. Dan ini bisa dilakukan oleh anak mulai dari usia 3 tahun maupun sampai dia kuliah, sampai dia dewasa juga bisa gitu. Pembelajaran coding seperti ini. Nah, media apa yang biasa digunakan? Yang pertama, yang paling gampang adalah lembar kerja atau worksheet. Jadi mengerjakan gambar-gambarnya, mengerjakan soal seperti itu. Kemudian bisa juga dalam kegiatan art and craft, motorik halus gitu ya, main-main play-doh, main origami, gunting-gunting. Kemudian bisa juga dalam kegiatan motorik kasar atau fisik. Ya kayak tadi itu yang seperti digambar, kayak ada kegiatan di outdoor seperti itu. Nah, apa aja sih yang bisa dipelajari di Unplugged Coding? Banyak banget ya, hampir semua cabang ilmu komputer itu bisa dipelajari di Unplugged Coding ya. Ada algoritma, sequencing, looping, composition, decomposition, branching, sorting, input output, binary, function, debugging, dan masih banyak lagi yang mungkin kalau saya sebutin kebanyakan gitu ya. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja dari beberapa cabang dari ilmu pemrograman. Nah, ini salah satu yang pertama adalah yang paling penting, pembelajaran tentang algoritma. Jadi pembelajaran algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti di sini ada di gambar, ini ada main kardus labirin ya kalau kita namain, kayak main bola pingpong, gimana caranya supaya dia sampai ke lubang. Nah, cara kita untuk mencari jalan itu adalah permainan algoritma karena kita berusaha untuk mengasah logika menyelesaikan suatu masalah. Atau di sini kayak permainan kelincinya mau menuju ke wortel. Terus kita cari jalan gimana caranya kelinci itu bisa menuju ke wortel. Atau permainan yang sering banget juga dimainin, main puzzle ya. Nah, main puzzle itu kan suatu hal yang udah acak-acakan, kemudian harus kita rapikan seperti apa. Nah, itu adalah masalah yang berantakan, kemudian kita mengasah logika bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang berikutnya adalah permainan sequencing. Sequencing itu apa? Sequencing itu adalah pembelajaran untuk memahami urutan dari suatu proses atau kejadian. Jadi misalnya seperti gambar yang di atas ini, tadi kita mencari jalan ya kalau yang labirin tadi. Nah, tapi di dalam pelajaran sequencing itu jalannya itu kita tentukan dengan arah yang benar-benar urutannya seperti apa jalannya. Bisa aja kan kalau misalnya saya bikin mau pergi ke sini jalannya lewat sini gitu ya. Bisa aja, tapi saya maunya urutan jalannya harus sesuai dengan panah yang saya buat. Nah, urutan jalan yang lebih jelas sampai sedetil itu disebut dengan pelajaran tentang sequencing. Atau bisa juga permainan pakai tutup mata kayak gini. Jadi misalnya ada temennya bilang maju, maju, kanan, kanan kayak gitu ya. Terus dia mengikuti jalannya, maju, maju, kanan, kanan seperti itu. Jadi benar-benar kayak permainan memahami urutan. Atau misalnya pembelajaran juga misalnya bikin pizza seperti ini ya. Kita mikir nih gimana sih caranya urutannya dalam membuat pizza. Yang pertama itu ambil rotinya dulu, kemudian tuang sausnya, kemudian dikasih kejunya, dikasih dagingnya. Jadi ini adalah pembelajaran urutan yang disebut dengan sequencing. Nah, berikutnya adalah pembelajaran tentang looping. Apa itu looping? Looping itu adalah pengulangan. Jadi dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya kita main meronce ya, kalau ini ya, meronce sereal Fruit Loops namanya. Jadi kita bikin pelangi, terus kita bilang sama anak-anak suruh coba kamu looping warna merah sebanyak 10 kali, warna oranye sebanyak 9 kali, seperti itu misalnya ya. Jadi mereka belajar tuh untuk mengulang-ulang satu proses yang sama sebanyak berapa kali disuruhnya. Nah, atau kayak ini yang anak ini dia memahami juga nih loops-nya nih, bagaimana caranya supaya si katak ini bisa sampai nyebrang ke sini gitu ya. Oh, ternyata dia harus looping sebanyak 4 kali, atau yang di sini 3 kali, atau yang di sini 5 kali. Jadi mengulangi satu proses yang sama itu disebut dengan looping.
Nah, berikutnya lagi yang mungkin yang juga sering kita mainkan yaitu namanya decomposition. Jadi memecah data dari suatu hal yang kompleks menjadi lebih kecil. Nah, misalnya seperti ini adalah permainan memecah angka ya. Nah, ini adalah angka yang kompleksnya adalah angka 5. Kemudian bagian-bagian terkecilnya penyusun dari angka 5 itu ada angka apa aja? Ada angka 3, ada angka 2. Nah, ini bisa diganti-ganti seperti itu kan ya. Nah, terus ada atau juga misalnya decomposition dari suatu bentuk nih. Misalnya di sini taruhlah bentuk mobil gitu kan. Nah, terus kita bagi ke anak kita, bagaimana cara menyusun mobil yang kompleks seperti ini. Nah, kemudian dia berpikir, oh, cara menyusunnya adalah kita coba lihat dari bagian-bagian kecilnya. Ada lingkaran merah 2 buah, ada lingkaran kuning, oranye 1 buah. Terus ada persegi panjang, persegi dan segitiga. Seperti itu. Atau juga misalnya ada datanya kompleks, coba bikin sarapan. Nah, komputer diberikan perintah untuk membuat sarapan, tentunya dia akan memecah datanya dulu nih, sarapan itu terdiri dari apa aja. Terdiri dari membuat roti dan membuat teh. Nah, roti itu sendiri juga ada kompleks gitu ya. Jadi bagian-bagian terkecilnya kayak apa aja. Oh, ternyata harus potong roti dulu, panggang dulu, kasih butternya dulu, kasih selainya. Kemudian juga untuk membuat teh juga seperti itu. Mulai dari manaskan air, seduh tehnya, kemudian dikasih susu. Jadi baru ketika sudah sedetil itu prosesnya, baru dia bisa menggabungkan menjadi satu hal yang kompleks. Nah, itu adalah pembelajaran tentang decomposition. Nah, kemudian ada juga pembelajaran tentang kondisional atau branching. Jadi branching ini adalah untuk mengetahui percabangan sebagai suatu kontrol program, reaksi-reaksi atau sebab akibat. Nah, misalnya anak dikasih pertanyaan, kalau kamu lapar, maka apa yang akan kamu lakukan? Tentunya kita akan memilih makan ya, bukan main bola gitu kalau kita lapar. Nah, itu juga melatih logika tuh, jika maka. Jadi kalau misalnya dalam bahasa pemrograman tuh ada bahasanya if else gitu ya, if then else. If maka terus then-nya adalah if adalah jika, then-nya adalah maka, jika maka seperti itu. Nah, else itu maksudnya kalau kita tidak melakukan yang maka tadi, maka kita melakukan hal yang lain seperti itu. Nah, bisa juga dalam kegiatan motorik kasar seperti ini nih, lompat. Jadi if-nya adalah kalau kita ketemu sama apa nih halang rintang ya, maka yang harus kita lakukan adalah melompat. Tapi else-nya adalah kalau tidak ada halang rintangnya, berarti kita tetap jalan seperti itu. Itu pembelajaran tentang kondisional. Nah, kemudian ada juga pembelajaran tentang sorting. Nah, sorting itu sendiri adalah pengurutan ya, mengurutkan atau mengumpulkan beberapa kumpulan objek. Nah, ini bisa juga masuk ke dalam pembelajaran tentang kondisional tadi. Jadi kondisional itu bisa ada cabang sortingnya gitu. Kalau tadi kan mungkin kondisionalnya lebih ke jika maka aja. Tapi kalau di sini jika makanya itu ada kasusnya tertentu. Misalnya kayak di sini. Sorting lah warna-warna berdasarkan benda-benda berdasarkan warnanya. Nah, jadi kan mulai ada tuh kondisionalnya. Oh, jika warnanya biru maka dia harus ditaruh di tempat biru seperti itu. Nah, jika warnanya merah maka dia harus di tempat merah. Tapi pembelajaran kondisionalnya itu adalah mengumpulkan beberapa objek. Nah, itu disebut juga sebagai sorting, bukan cuma sekedar kondisional biasa. Nah, kemudian ini juga pembelajaran yang sering banget kita mainkan juga sama anak. Sorting berdasarkan bentuknya, mulai dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Nah, terus ini juga nih sorting matriks ya. Jadi kalau pembelajaran matriks mungkin baru kita kenal tuh usia SMP SMA apa ya. Itu kayaknya udah yang susah gitu ya, apa namanya? Posisi-posisi A,1, B,2 misalnya kayak gitu ya. Nah, kita bisa mengenalkan pembelajaran itu melalui sorting matrix coding seperti ini. Jadi kalau warnanya merah ketemu sama bunga maka hasilnya bunga sama merah. Kalau di sini biru sama bunga maka biru sama apa? Jadinya di sini biru bunga. Nah, itu adalah pembelajaran coding sebenarnya yang kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi disebut juga sebagai if then sorting matrix gitu ya. Nah, pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran tentang input output. Nah, biasanya ini dilakukan
untuk yang udah main hardware nih, main apa namanya, mungkin bisa sebagai robotik atau main jaringan dan sebagainya macamnya, itu juga banyak yang menggunakan input output. Apa itu input dan output? Input adalah masukan, output adalah hasilnya. Nah, sedangkan di antara tengah-tengahnya dibutuhkanlah aturan. Nah, jadi misalnya seperti kita main robot-robotan sama anak. Nah, kita kasih inputnya angka 2. Aturannya adalah ditambah 3. Maka hasilnya adalah 5. Nah, kalau misalnya inputnya berubah, misalnya jadi angka 3, pasti hasilnya juga berubah. Hasilnya menjadi angka 6. Terus bisa juga kegiatan input output itu dilakukan dengan cara masak-masak. Nah, kenapa masak-masak juga bisa dijadikan pelajaran coding? Karena bisa masuk dalam pembelajaran input output. Inputnya apa? Inputnya adalah resep-resepnya gitu ya. Jadi resepnya misalnya potong bawang sebanyak 5 siung kayak gitu. Terus masukkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Nah, kalau misalnya hasil apa namanya aturannya adalah cara masaknya. Cara masaknya yang pertama masukkan dulu telurnya, terus misalnya atau masukkan airnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang berubah nih inputnya, tiba-tiba saya tulisnya misalnya tadinya telurnya butuh 2, tapi terus saya tulis telurnya jadi butuh 5, tentu hasilnya akan berbeda gitu kan. Bisa jadi kuenya lebih bantet atau lebih ngembang seperti itu. Nah, jadi anak mempelajari tentang konsep input output itu bisa dengan cara masak-masakan. Terus bisa juga nih kayak yang main susun-susun es krim warna ya. Jadi inputnya adalah warna-warna es krimnya, outputnya adalah kita ingin hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak diajak bagaimana cara untuk menentukan aturannya. Seperti itu. Ini adalah pembelajaran tentang input output. Nah, yang berikutnya lagi, ini adalah pembelajaran tentang binary. Jadi binary itu adalah konsep angka 1 dan 0. Angka 1 dan 0 ini sangat penting ya dalam ilmu komputer ya, karena komputer itu hanya bisa mengenal angka 1 dan 0 ya. Komputer tidak mengenal angka yang lain. Jadi kalau ada angka yang lain dia harus mengkonvertnya menjadi angka 1 dan 0. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mulai mengajarkan konsep angka binary? Bisa juga melalui pemainan unplug coding seperti ini ya. Jadi kita main kayak seperti ini. Jadi kalau misalnya ada angka 0 nih, maka ada angka 0. Kalau misalnya angka 1 dalam binary itu adalah 1 titik juga gitu kan. Tapi kalau misalnya udah jadi 10, 1, 0 maka 2. Nah, ini mungkin butuh penjelasan yang lebih panjang lagi nanti ya. Nah, terus bisa juga dalam permainan puzzle seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 1 kemudian 8, maka yang diwarnain adalah 1 seperti itu. Ini puzzle binary. Atau bisa juga dalam bentuk permainan bikin binary coding tanggal ulang tahun. Misalnya tanggal ulang tahunnya anak-anaknya tanggal 4 misalnya. Angka 4 itu dalam binary itu 100 gitu. Jadi dia bikin binary coding untuk tanggal ulang tahunnya kayak gimana. Itu adalah pelajaran tentang binary. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran tentang function. Apa itu function? Function itu adalah fungsi yang menggabungkan beberapa perintah ya. Jadi ada beberapa perintah yang sama, kemudian supaya perintah itu tidak dipanggil-panggil tidak ditulis satu-satu kan lama ya kalau ditulis satu-satu. Bagusnya tuh dibikin dalam fungsi aja, jadi tinggal dipanggil seperti itu. Nah, misalnya di sini ada tangga. Tangga itu adalah pengulangan. Coba kita lihat di sini. Naik ke kanan, naik ke kanan, naik ke kanan, naik ke kanan, naik ke kanan. Nah, naik ke kanannya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini looping ya. Looping naik ke kanan sebanyak 6 kali. Nah, terus tapi masih ada lagi nih tangga berikutnya yang mungkin jumlahnya sama juga nih. Naik ke kanan sebanyak 6 kali juga. Daripada saya harus tulis 2 kali kayak gitu kepanjangan, bagus 1 kali ini saya tulis sebagai fungsi naik tangga. Jadi nanti ketika saya mau naik tangga, saya cukup panggil fungsi naik tangga 2 kali. Nah, maka udah jadi tuh kita naik tangga. Jadi penulisan kodenya menjadi lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Atau bisa juga nih dalam pelajaran anak diajak untuk siram tanaman. Nah, siram tanaman kan caranya tuh ada beberapa ya. Misalnya maju, ambil air, siram. Terus dia maju, ambil air, siram. Itu kan satu fungsi sendiri tuh gitu. Maju, ambil air, siram. Daripada setiap tanaman ditulis maju ambil air siram untuk beberapa tanaman, bagus kita tulisnya maju siram
siram tanaman gitu ya, panggil fungsi siram tanaman ketika bertemu dengan tanaman. Jadi lebih singkat untuk menuliskan fungsi kodenya. Nah, kemudian ada juga pelajaran tentang debugging. Debugging itu apa? Debugging itu adalah pembelajaran untuk mengetahui, memperbaiki hal yang salah gitu ya. Jadi di sini misalnya ada puzzle yang seperti ini nih. Kita maunya gambar hasilnya gajah seperti ini. Tapi ternyata pada saat disusun gajahnya berantakan. Nah, anak-anak diajak mikir, ini kira-kira udah bener belum cara nyusun puzzle-nya? Oh, ternyata salah gitu kan. Nah, jadi mereka harus memperbaiki bagaimana cara untuk puzzle-nya supaya benar. Nah, akhirnya menjadilah puzzle-nya jadi benar seperti ini. Jadi memperbaiki susunan-susunan kode yang salah itu disebut dengan debugging. Nah, misalnya seperti ini lagi permainannya, ada gambar air, kemudian sudah dikasih nih kodenya. Jadi kodenya udah dikasih ya urutannya kayak gini. Nah, tapi pas dijalanin ternyata ada yang salah dari sini. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi anak-anak diajak mikir, oh yang ini ternyata nggak perlu, maka kode yang ini harus dibuang. Seperti itu. Jadi memperbaiki hal yang salah disebut dengan debugging. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang plug coding ya. Kalau tadi pelajaran tentang unplug coding itu sudah selesai, sekarang saya akan menjelaskan tentang plug coding. Apa itu yang disebut dengan plug coding? Nah, kalau plug coding itu sendiri adalah pembelajaran coding melalui game edukasi atau aplikasi ya. Jadi sudah menggunakan aplikasi untuk membuat rancangan proyek dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk anak sendiri, plug codingnya dibagi menjadi beberapa jenis. Ada menggunakan balok-balok visual, bisa juga pembelajaran menggunakan 3D programming, juga belajar website, UI UX-nya. Kalau fungsinya mungkin kalau yang detail banget belum, itu lebih ke profesional. Kemudian mobile apps juga lebih ke UI and UX-nya. Kemudian belajar juga tentang AR atau VR. AR itu augmented reality dan VR itu virtual reality. Nah, ini adalah contoh dari plug coding untuk anak ya. Jadi kalau di sini ini menggunakan website bernama kode.org. Nah, jadi dia menyelesaikan bagaimana nih supaya si tupainya bisa makan kacang kenarinya gitu kan. Nah, ini harus menyelesaikan soalnya seperti ini. Maka panahnya harus kemana nih? Apakah panahnya ke atas ataukah ke kanan seperti itu? Itu ada soal yang harus dia lakukan, dia harus pecahkan seperti apa. Nah, atau yang ini Scratch.jr. Nah, Scratch.jr ini kalau di programmer cilik bisa dipelajari mulai dari usia 4 sampai 6 tahun. Jadi anak mulai diajak bikin animasi ataupun game menggunakan balok-balok kode seperti ini gitu ya. Nah, ini misalnya kalau misalnya kita lihat codingnya seperti ini, berarti apa yang dilakukan oleh si kucing ini? Berarti dia akan melompat, kemudian dia akan jalan ke kanan sampai 4 kali, ke kiri sampai 4 kali, dan dia akan terus-terus berulang-ulang sampai 4 kali juga. Nah, ini anak-anak mulai belajar tentang cara menuliskan kode menggunakan balok-balok. Dan karena untuk usia 4 sampai 6 tahun, jadi balok-baloknya belum ada tulisan sama sekali sehingga lebih memudahkan untuk anak. Nah, sedangkan untuk usia SD 7 tahun ya biasanya. Cuman kalau anak 6 tahun udah bisa baca, nggak apa-apa juga dia untuk belajar Scratch ya. Jadi balok codingnya itu sudah ada tulisannya dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa juga anak belajar ya bahasa Inggris, mulai belajar bahasa Inggris tuh seperti apa, misalnya kayak move artinya gerak, terus turn artinya balik badan seperti itu. Dan pembelajaran coding menggunakan Scratch ini juga ada kaitannya dengan matematika sangat ya gitu ya. Jadi di sini ada koordinat yang dipelajarin, terus ada ukuran, terus ada rotasi dan sebagainya macamnya tuh sudah mulai pembelajaran pembelajaran real soal matematika. Mungkin kalau kita pas belajar matematika, pas belajar koordinat tuh bingung gitu ya nentuin titik 1,1 tuh gimana sih, 10,6 tuh kayak gimana sih gambar koordinatnya pakai diagram kartesian. Itu kan kayak hitam putih nggak menarik gitu ya di atas kertas. Nah, tapi kalau misalnya dengan pelajaran coding seperti ini, anak tuh jadinya lebih lebih cepet nangkep dan lebih tertarik gitu. Oh, kalau misalnya minus berarti ke arah kiri atau ke arah bawah untuk yang sumbu Y seperti itu.
Nah, terus ini juga pembelajaran tentang plug coding, dan ini adalah disebut dengan augmented reality. Apa itu augmented reality? Jadi kalau misalnya ada kertas, kita misalnya buat gambar di sini gambar matahari gitu ya di atas kertas. Nah, kalau misalnya di scan nanti seolah-olah mataharinya itu keluar gitu dari atas kertas. Nah, itu disebut dengan augmented reality. Mungkin kalau kita sering dengar dulu ada permainan Pokemon Go gitu ya. Nah, itu jadi kayak di jalan-jalan kalau di scan terus muncul gambar Pokemon kayak berdiri di depan kita. Nah, itu disebut juga dengan augmented reality. Nah, yang ini adalah pembelajaran coding dalam konsep 3 dimensi ya. Jadi ada kalau ini menggunakan aplikasi bernama Kodu Game Lab. Nah, kalau yang ini adalah Roblox. Bedanya adalah kalau Kodu Game Lab ini masih menggunakan balok coding, sedangkan kalau Roblox ini lebih ke ngetik gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Python. Python yang masih sederhana, Pythonnya Roblox gitu ya. Nah, ini udah mulai bisa diajarkan juga pada anak. Kalau yang kodu ini bisa dimulai dari anak usia 6 tahun. Karena dia yang paling dipentingkan adalah dia bisa menggunakan mouse dan keyboard. Nah, tapi kalau misalnya Roblox ini dia harus udah bisa ngetik. Jadi harapan lebih ke anak usia 9 sampai 10 tahun baru bisa mulai belajar Roblox. Nah, kemudian di sini ada juga pembelajaran membuat mobile apps ya. Nah, lagi-lagi menggunakan balok coding yang masih sederhana, karena kalau misalnya udah profesional pakai ngetik-ngetik itu udah masuknya ke pembelajaran anak kuliahan biasanya. Tapi kalau anak-anak biasanya lebih ke balok-balok aja. Nah, bisa juga dalam pembelajaran website juga itu, kalau website itu lebih ke tampilan website yang bagus seperti apa, bukan ke fungsi-fungsi dalam-dalamnya. Nah, terus kemudian ada juga pembelajaran tentang robotik. Robotik di sini berarti robot yang bisa diprogram. Ada beberapa jenis, contohnya Primo, Kubeto, Botley. Nah, coding robot ini anak udah mulai pakai hardware ya. Jadi lebih nyata lagi gitu. Mereka bikin codingnya, robotnya disuruh jalan ke depan dan ke kanan, hasilnya adalah ya beneran robotnya disuruh jalan ke depan dan ke kanan. Bisa juga bikin coding robotnya itu bikin mobil pintar gitu. Jadi misalnya kalau misalnya mobilnya tuh udah pakai sensor, kalau kita nonton yang Namdosan sama si Han Ji Pyong itu tuh yang mobil mobil pintarnya itu tuh kan artificial intelligence gitu. Kalau misalnya ketemu sama ada batu atau ada apa, maka mobilnya berhenti. Nah, itu juga pembelajaran itu bisa dilakukan melalui artificial intelligence yang diajarkan kepada anak. Nah, itu bisa diajarkan melalui robot sederhana di usia SD sih biasanya kalau robotik kayak gini. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ini yang tadi saya sebut di depan tadi, kalau nggak salah namanya Primo. Nah, ini adalah microbit ya. Jadi nih nanti dikodingkan microbitnya, terus nanti muncul tampilannya menjadi kalau misalnya angka 1 dia tadi kayak pakai binary gitu ya. Angka 1 jadi nyala, angka 0 jadinya mati lampunya. Nah, ini bisa nih microbitnya tadi di-input ke dalam robot. Jadi nanti kita coding yang kayak tadi mobil pintar yang saya sebut tadi gitu ya, ada sensornya. Jadi kalau misalnya ketemu dinding maka jangan sampai dia nabrak. Seperti itu. Nah, coding robotnya bisa juga dalam permainan Lego. Jadi Lego juga menyediakan Lego robotik seperti itu ya. Jadi masuk-masukin balok codingnya seperti visual block coding yang seperti ini. Kemudian nanti di codingnya itu terintegrasi dengan Lego robotnya. Nah, untuk penunjangnya tentunya seorang programmer yang baik itu juga harus bisa desain walaupun dikit-dikit ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bikin sesuatu tampilan tapi dia nggak bisa gambar sama sekali, itu tentunya nggak bagus gitu ya. Hasilnya jadinya pasti jadi kaku. Mungkin desainnya bukan desain yang udah profesional kayak ilustrator gitu, yang nggak mestilah sampai segitu banget. Tapi yang penting dia harus mengerti tentang desain-desain dasar. Nah, itu adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang programmer. Nah, mungkin ada sedikit yang ingin bertanya, boleh silahkan. Tadi ada banyak istilah-istilah, bingung-bingung boleh kalau ada yang mau bertanya dulu. Silahkan boleh raise hand atau mau langsung di chat aja boleh.
Ada. Gak ada yang mau nanya? Buka dikit. Jangan gede-gede. Dikit aja. Lagi. Dah. Gak boleh. Kalau mobil berhenti. Oke, kalau gak ada yang mau nanya, saya yang mau nanya. Nah, jadi teman-teman semua di sini silahkan untuk klik link yang saya bagikan di chat. Nah, kita akan main kuis ya. Silahkan untuk klik link yang ada di chat. Nah, kita akan main kuis, live kuis menggunakan Quizizz. Nah, untuk menguji pemahaman juga nih semuanya. Apakah tadi ngerti apa enggak apa yang dijelasin. Oke, ada satu yang join. Yuk lanjut terus. Silahkan, ditunggu. 2 join. Dia mau ngapain? Oke, silahkan ditunggu join. Sudah nih 3 aja lagi, masih ada lagi yang mau join? Ayo. Siapa aja belum nih? Bu Sari, Bu Kholil. Oke, Bu Alvan, Narendra, Bu Arma Mareta, Lucy udah, Amelia belum, Umi dan Syaf Suswati, Santi Susanti. Udah, ada lagi yang mau join? Oke, saya tunggu. Oke, sudah nih, masih ada? Oke, saya mulai ya kuisnya ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang isinya beberapa penjelasan yang saya tadi jabarkan dalam kegiatan orientasi coding. Nah, kalau misalnya emang masih belum bisa jawab nggak apa-apa ya, karena namanya juga kita lagi belajar. Jadi nanti setelah dari sini baru dipelajari lagi ya. Oke, saya mulai kuisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 3, 2, 1. Go. Ya, silahkan dijawab ya. Oke, semua sudah menjawab. Lanjut. Oke, ini posisinya masih sama seperti tadi. Oke, ini 3 pertanyaan, jawab pertanyaannya masih gampang-gampang ya. Oke, ada yang masih bingung apa ini? Oke, semua sudah menjawab. Lanjut lagi. Nah, ini apa yo ini tadi.
Ya, 3 orang belum menjawab. Apa nih? Hmm. Mulai menantang ya pertanyaannya ya. Lanjut lanjut. Wah, mulai berubah-berubah nih. Oke, sudah selesai. Wah, ternyata di urutan pertama ada Lina Apriana. Oke deh, coba kita lihat tadi. Nah, yang pertama jawabannya, ini apa nih? Ini contoh pembelajaran plug coding kecuali worksheet ya, karena worksheet itu harusnya adalah jawaban untuk pembelajaran unplug coding. Oke deh. Wah, ini dia posisi pertama. Oh, ternyata dari yang pemenangnya adalah Amelia Septiarini, kemudian nomor 2 tadi siapa nih? Nomor 2 Umi dan Saf, Lucy Agustiani, Lina Apriana, Zena, Indah, dan Alvan. Wah, yang paling banyak salah di pertanyaan nomor 789. Oke deh. Ya, 789 memang pertanyaannya cukup menantang ya. Oke, terima kasih yang sudah ikutan kuis hari ini. Nah, supaya semakin ingat apa aja tadi yang dijelasin, maka akan ada tantangan satu yang harus dilakukan oleh semua peserta kelompok main coding batch 2. Tantangannya apa? Jadi tantangannya adalah buat postingan feed di Instagram tentang pemahaman yang didapat hari ini dan harapan ke depan bagi anak untuk lebih mengenal tentang literasi digital. Postingannya berupa microblog atau carousel. IG-nya boleh di IG pribadi atau bikin IG khusus yang sengaja dibuat untuk portofolio anak. Ya mungkin IG pribadinya kayak foto keluarga terus nggak mau diganggu sama IG buat main anak. Nah, boleh kalau misalnya mau bikin IG khusus. Sertakan hashtag programmer cilik, kelompok main coding, belajar coding, coding anak, coding Indonesia. Tugasnya dikumpulkan melalui link bit.ly tantangan 1 KMC2. Nanti akan ada nomor peserta yang dibagikan di WAG. Nah, ini kegiatannya fleksibel, bisa dilakukan kapan aja, yang penting deadline-nya tanggal 17 Juni 2022 sebelum pertemuan Playdate Coding yang kedua yang di tanggal 18 Juni.
Nanti akan ada juga diberikan template Canva, jadi nanti, disediakan template barang-barang yang sama gitu ya, supaya seragam, boleh ditambahkan foto-foto atau ilustrasi lain, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang tantangan satu? Silakan, ada yang mau tanya dulu? Jadi bener-bener kayak cuman review aja ya, apa yang hari ini didapat, terus mungkin kalau misalnya mau menjelaskan lagi tentang pelajaran coding yang raise hand. Oke, boleh Zili Firdausi, silahkan. Mau open mic? Iya, Assalamualaikum. Maaf, Bu, saya tadi terlambat karena masih di jalan. Heeh. Kalau share materinya tadi kan saya ketinggalan. Share materinya apa ada ya Oh, nanti iya setelah oke, nanti kuliahnya? ada rekamannya dan, apa, slide-nya juga dibagikan ke grup ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Oke, Mas? baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Cukup ya? Ya, insya Allah dipahami ya, ini cuman bikin review aja tentang materi yang didapat hari ini ya, supaya makin nempel nih tadi kita belajar apa aja, karena nanti di pekan berikutnya tantangan 2 nanti kita mau main sama anak, jadi supaya lebih paham mainnya seperti apa. Oke, ini ada yang tanya, saat plug coding yang dibutuhkan gadget seperti apa Mbak? Plug coding lebih baik sih menggunakan komputer atau laptop ya, karena kalau pakai HP tampilannya kekecilan jadi agak susah, gitu sih. Terus ya menggunakan 2 device seperti biasa, satu untuk nonton Zoom, satunya lagi untuk, praktek gitu. Jadi misalnya nonton Zoom-nya pakai HP, terus prakteknya di laptop, boleh seperti itu. Ya, ada lagi yang masih mau tanya? Oke, kalau tidak ada, nah saya mau iklan dulu sedikit ya. Nah, ini ada kelas liburan yang diadakan oleh Programmer Cilik, insya Allah di tanggal 27 sampai 8 Juli. Jadi kelas pemrograman anak usia 4 sampai 12 tahun, tapi dibagi kelasnya ya untuk kelas kinder sama kelas kids. Nah, 4 sesi kelas online via Zoom. Harganya ini karena kelas liburan jadi special price 150.000, karena biasanya kalau kelas yang biasa itu harganya 300.000 per 4 kali sesi. Sampai tanggal 20 Juni untuk early bird-nya. Nah, kalau mau daftar bisa langsung klik link dari Bitly kelas liburan PC ya. PC itu programmer cilik. Oke, ini iklan sedikit tentang kelas liburan. Nah, next agenda, insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan Unplug Coding. Jadi playdate sama anak-anaknya ya. Nah, itu di tanggal 18 Juni pukul 11 WIB ya. Nah, jadi plug coding ini nanti Unplug Coding ini nanti akan diminta untuk menyediakan beberapa alat dan bahan. Tapi insya Allah sih alat dan bahannya biasanya tersedia di rumah ya. Jadi atau kalau misalnya susah nyarinya bisa pakai yang penggantinya aja yang mirip-mirip gitu ya. Karena Unplug Coding tidak mau menyusahkan seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Moms yang sudah hadir di sini hari ini di kelompok main coding dari orientasi ibu. Mungkin kita boleh foto-foto dulu untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini. Silakan yang mau open cam, yang belum pakai jilbab boleh ditungguin mau ambil jilbab dulu. Wah, itu ada anak-anaknya ya, insya Allah kita pekan depan main coding ya. Oke, sudah. Masih ada lagi yang masih mau open cam? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Di-save dulu. Oke, terima kasih banyak untuk Mom sama adik-adik semuanya. Insya Allah kita ketemu di kegiatan Unplug Coding pekan depan ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.